Halo semuanya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah aliran psikologi fungsionalisme. Sebenarnya ini adalah salah satu aliran dalam psikologi ya, dari sekian banyak aliran yang ada di psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi fungsionalisme. Tolong disimak ya. Nah, fungsionalisme itu muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan strukturalisme. Jadi, aliran strukturalisme ini dibahas sebelum aliran fungsionalisme ya teman-teman. Nah, fungsionalisme bertujuan untuk mempelajari psikologi lebih lanjut, yaitu memahami tujuan dan fungsi berbagai dinamika psikologis. Jadi, fungsionalisme itu berasumsi bahwa pikiran, proses mental, persepsi sensorik, dan emosi muncul sebagai akibat adaptasi pada organisme atau individu. Nah, lahirnya fungsionalisme ini dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin dan metode statistika Galton. Fungsionalisme sebagai aliran psikologi didirikan berkat William James. Psikologi fungsionalisme ini berusaha memahami semua hal yang dilakukan orang dan memahami apa sih penyebab serta faktor yang menyebabkan orang melakukan hal tersebut. Para fungsionalis percaya bahwa kunci untuk memahami pemikiran dan perilaku manusia adalah dengan mengkaji proses bagaimana dan mengapa pikiran berfungsi, bukan sekedar memeriksa isi struktural dan elemen pikiran itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas siapa saja tokoh-tokoh dalam aliran fungsionalisme. Yang pertama adalah William James. William James lahir di New York pada 11 Januari 1841. James berasal dari keluarga terkemuka dan kaya dengan nilai-nilai liberal. James tinggal berpindah-pindah, yaitu dari Inggris, lalu ke Prancis, ke Jerman, Italia, Swiss, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1861, James mulai belajar kimia dan kedokteran di Universitas Harvard. Ia menerima gelarnya pada tahun 1869. Teori emosi James yang diterbitkan dalam sebuah artikel tahun 1884 bertentangan dengan gagasan yang sedang berkembang pada saat itu tentang hakikat emosi. James menyatakan bahwa munculnya respon fisik mengawali munculnya emosi khusus untuk apa yang disebutkan dengan emosi yang lebih kasar seperti rasa takut, amarah, duka, dan cinta. James mulai menulis buku The Principles of Psychology pada tahun 1878. Ia membutuhkan waktu 12 tahun untuk menyelesaikan buku ini. Akhirnya, buku tersebut terbit dalam 2 volume pada tahun 1890 dan sukses besar. Pada buku itu, James mengemukakan teori kesadaran. James memaparkan gagasan yang menjadi prinsip utama fungsionalisme Amerika. Ia juga menekankan aspek irasional dari sifat manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki emosi, nafsu, pikiran, dan akal. James mengemukakan bahwa keadaan fisik tubuh mempengaruhi kecerdasan, faktor emosional, menentukan keyakinan dan keinginan, dan akal dapat mempengaruhi kebutuhan. James tidak percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional sepenuhnya.
Tokoh yang kedua adalah James McCann-Kettle. James McCann-Kettle lahir tanggal 25 Mei 1860 di Easton, Pennsylvania. Kettle masuk di Lafayette College pada umur 26 tahun. Pada tahun 1921, Kettle dengan dua muridnya, Thorndike dan Woodworth, mendirikan Psychological Corporation yang merupakan perusahaan komersial untuk mengimplementasikan psikologi terapan. Perusahaan ini menyediakan layanan psikologis seperti konsultasi dan pengujian yang merujuk kepada urusan bisnis dan industri. Kettle mempercayai bahwa kecerdasan memiliki keterkaitan dengan ketajaman sensorik, sehingga sebagian besar kecerdasan merupakan warisan genetik. Mengikuti Galton, Kettle meyakini bahwa kecerdasan dapat diukur dengan mempelajari sensorik dan kekuatan motorik, sehingga terciptalah 10 tes kesehatan mental. Yang ketiga adalah Lightner Whitmer. Lightner Whitmer lahir tanggal 28 Juni 1867 di Philadelphia. Pada bulan Maret 1896, Whitmer membuka klinik pertama di dunia yang dipimpin oleh seorang psikolog. Pada tahun pertama, klinik tersebut menangani puluhan kasus, terutama klien dengan gangguan belajar. Pada tahun 1907, Whitmer mendirikan jurnal baru bernama The Psychological Clinic. Artikel pembuka Whitmer dalam edisi pertama jurnal barunya menyerukan profesi baru yang disebut psikologi klinis. Pada tahun 1908, Whitmer mendirikan sekolah perumahan untuk perawatan dan pengobatan anak-anak dengan intelektual atau masalah perilaku. Whitmer juga tertarik dalam karya Galton dan percaya bahwa penyakit mental bersifat turun-temurun. Seiring berjalan waktu, Whitmer pun sampai pada kesimpulan bahwa ternyata lingkungan lebih penting. Whitmer mempromosikan pendekatan di mana sakit mental ditangani guna membantu pasien hidup lebih baik. Salah satunya adalah memindahkan pasien tersebut ke lingkungan yang lebih baik. Terakhir, ada Walter Dill Scott. Walter Dill Scott lahir pada 1 Mei tahun 1869 di kota Normal, Illinois. Scott memiliki ayah yang sering sakit-sakitan. Scott tumbuh dengan tanggung jawab untuk membantu mengerjakan pertanian kecil keluarganya. Ketertarikan Scott pada bidang psikologi organisasi dan industri dimulai saat seorang pelaku bisnis periklanan mencarinya dan memintanya untuk mengaplikasikan psikologi menjadi lebih efektif. Pada tahun 1919, Scott mendirikan perusahaan sendiri yang dinamai The Scott Company. Perusahaan tersebut memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bantuan untuk menangani seleksi karyawan dan efisiensi pekerja. Scott menulis buku yang berjudul Influencing Men in Business tahun 1911 yang membahas mengenai kekuatan sugestibilitas dalam dunia bisnis. Menurut Scott, pada masa itu, perempuan lebih mudah dipengaruhi daripada laki-laki. Scott percaya bahwa perempuan menanggapi perasaan simpati lebih mudah daripada 101 pria. Sehingga, perempuan cenderung menanggapi iklan yang menarik secara emosional. Scott juga mengembangkan tes psikologis untuk mengukur intelijensi dan kemampuan pelamar.
Metode tes psikologi Scott berbeda dengan tes intelijensi James McConnell dan beberapa psikolog terapan lain, karena Scott melakukan tes dengan membagi dalam kelompok. Nah, ada dua aliran dalam fungsionalisme. Apa aja sih dua aliran itu? Mari disimak ya. Aliran yang pertama adalah aliran Chicago. Aliran ini bermula dari dua orang yang berkontribusi langsung di pemikiran fungsionalis, yaitu John Dewey dan James Rowland Engel, yang dipertimbangkan oleh William James sebagai pendiri sistem baru atau fungsionalis, yang akhirnya diberi nama aliran Chicago. William James adalah tokoh yang terkenal sebagai seorang pendiri mazhab pragmatisme. Dia juga pelopor psikologi fungsional di Amerika. Beliau juga terkenal karena teori emosinya yang menjelaskan tentang hubungan antara perubahan fisiologis dengan emosi. Pada tahun 1896, Dewey menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Reflex Arts Concept in Psychology dalam Psychology Review, yang merupakan titik keberangkatan bagi psikologi fungsional. Dalam artikel ini, Dewey menyerang gagasan Wundt dan Titchener atau struktural bahwa tingkah laku maupun pengalaman sadar tidak bisa direduksi atau dipisah-pisahkan menjadi unsur-unsur. Menurut Dewey, persepsi dan gerakan, atau biasa disebut dengan stimulus dan respon, harus dipandang sebagai sebuah kesatuan dan bukan sebagai komposisi dari sensasi dan respon dari individu. Dewey menyimpulkan bahwa kajian pokok yang benar untuk psikologi seharusnya adalah mempelajari keseluruhan organisme ketika ia berfungsi di dalam lingkungannya. Ada 3 tema utama gerakan fungsionalis menurut Engel. Yang pertama, psikologi fungsional adalah psikologi cara kerja mental, yaitu mengungkapkan bagaimana sebuah proses mental bekerja, apa yang dicapainya, dan dalam kondisi seperti apa dia muncul. Kedua, psikologi fungsional adalah psikologi utilitas fundamental kesadaran, yaitu apakah pekerjaan tersebut bukan hanya untuk kesadaran, tetapi juga untuk tujuan proses mental tertentu, seperti menilai dan berkemauan. 3. Psikologi fungsional adalah psikologi mengenai hubungan psikofisik, yaitu hubungan tubuh dan pikiran, dan memperhatikan masalah hubungan menyeluruh antara organisme dengan lingkungannya. Aliran yang kedua adalah aliran Columbia. Nah, untuk tokoh di aliran ini yaitu ada James McConnell, Edward Lee Thorndike, dan Robert Session Woodward. Aliran Columbia merupakan basis bagi 2 orang psikolog dalam orientasi fungsional. Yang pertama adalah James McConnell yang mengerjakan masalah tes mental yang merangkum semangat fungsionalis Amerika, dan yang kedua adalah Edward Lee Thorndike yang risetnya untuk masalah pembelajaran hewan menguatkan tren fungsionalis menuju objektivitas yang lebih besar. Tokoh pendirinya adalah Robert Session Woodward. Sebenarnya, Woodward bukanlah penganut aliran fungsionalis formal, tetapi dalam tulisannya tentang psikologi,
merujuk kepada semangat fungsionalis aliran Chicago. Woodward memperkenalkan psikologi dinamik dalam fungsionalisme dengan mengelaborasi ajaran Dewey dan William James bahwa psikologi dinamik memperhatikan masalah motivasi. Maksud Woodward adalah membangun apa yang disebutnya motivologi, bahwa psikologi dinamik memfokuskan pada hubungan sebab-akibat dan ketertarikan utamanya adalah pada kekuatan-kekuatan yang menggerakkan dan memotivasi manusia. Aliran fungsionalisme ini juga ada ciri-cirinya loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, fungsionalisme menekankan pada fungsi mental dibandingkan dengan elemen-elemen atau struktur mental. Yang kedua, menurut fungsionalisme, fungsi-fungsi psikologis yang terjadi bertujuan untuk adaptasi terhadap lingkungan. Yang ketiga, hal terpenting dalam fungsi mental adalah kemampuan individu untuk berubah sesuai tuntutan dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang keempat, fungsionalisme sangat menganggap penting aspek terapan atau fungsi dari psikologi itu sendiri bagi berbagai bidang dan kelompok manusia. 5. Menurut fungsionalisme, aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas fisik. Dan atas dasar ini, maka stimulus dan respons dianggap suatu kesatuan. Yang keenam, psikologi sangat berkaitan dengan biologi dan merupakan cabang yang berkembang di biologi. Maka dari itu, pemahaman tentang anatomi dan fungsi fisiologis akan sangat membantu pemahaman tentang dinamika terjadinya fungsi mental dalam diri seseorang. Terakhir, atau yang ketujuh, fungsionalisme menerima berbagai metode dalam mempelajari aktivitas mental manusia. Tidak terasa, untuk materi aliran psikologi fungsionalisme sudah selesai nih. Terima kasih banyak untuk para penonton yang telah menyaksikan dari awal sampai detik ini, sampai akhir. Saya sangat menghargai itu. Terima kasih banyak. Dan saya harap penjelasan saya dapat dimengerti, dan juga saya berharap para penonton mendapatkan ilmu baru dan menambah ilmu. Terima kasih banyak.